Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Nur Alfarizi. Saya dari kelas TPF A21. NIM saya A0112121007. Saya akan menyampaikan materi dari Pak Alfani. Yang pertama ada pengendalian persediaan. Apa itu pengendalian persediaan? Pengendalian persediaan adalah upaya dalam penyediaan sumber daya atau barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi, atau bisa kita definisikan sebagai serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan, dan berapa besar pesanan yang harus diadakan. Mengapa harus ada pengendalian persediaan? Alasan yang pertama, adanya unsur ketidakpastian permintaan mendadak. Alasan yang kedua, adanya untuk ketidakpastian pasokan dari para supplier. Alasan ketiga, adanya untuk ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Tujuan persediaan adalah untuk memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan, untuk memperlancar proses produksi, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out, dan untuk menghadapi fluktuasi atau naik turunnya harga. Konsep dasar persediaan ada dua macam, yaitu kapan melakukan pemesanan, dan yang kedua jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan kembali. Pendekatan dalam persediaan ada 3 macam, yaitu reorder point. Jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. Yang kedua ada periodic review average. Jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Cocok untuk pedagang eceran, Indomaret, Swalayan, atau yang lainnya. Yang ketiga, material recruitment planning average. Sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang independen. Sistem ini memberikan solusi mengenai jumlah barang yang dibutuhkan, barang apa saja yang dibutuhkan, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Cocok untuk industri furnitur. Dan materi yang kedua ada biaya persediaan. Apa itu biaya persediaan? Biaya persediaan adalah biaya yang muncul akibat adanya pengadaan persediaan penyimpanan hingga persediaan tersebut keluar atau digunakan perusahaan tersebut. Metode biaya persediaan ada 5 macam, yaitu biaya pemesanan. Biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan bahan dari luar, bukan biaya barang tetapi biaya transport. Yang kedua ada biaya penyimpanan, carry cost or holding cost. Ada 3 macam, yaitu biaya modal, biaya simpan, dan biaya risiko. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Biaya kekurangan persediaan, stock out cost. Biaya kekurangan persediaan stock out terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gedung ketika dibutuhkan untuk produksi ketika customer memintanya. Yang berikutnya ada biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produk. Perubahan kapasitas produk diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi atau naik turunnya harga dalam permintaan. Yang terakhir ada biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini dipengaruhi oleh diskon yang diberikan oleh supplier jika membeli banyak barang atau item dalam satu waktu. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah berbicara mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.